Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhtar Zia Faizar Robi, NRP 502623 1095 dari kelas C. Oke, jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang terkait final project yang telah kami satu kelompok ini kerjakan dan kontribusi saya di mana aja sih gitu. Jadi seperti yang sudah saya tulis di sini, kontribusi saya adalah membuat tingkatan level pada Sudoku, merapikan tampilan Sudoku, menambahkan theme song pada Sudoku, membuat kustomisasi pada icon O dan X pada Connect 4, membuat sistem scoring pada Connect 4, membuat AI Connect 4 lebih menantang, dan debugging gitu. Jadi kita langsung mulai saja ke Connect 4 dulu. Jadi yang dimaksud ini apa, mengkustomisasi icon O dan X itu originalnya Connect 4 itu kan sheetnya apa, bidak-bidaknya itu kan bentuknya O sama X gitu. Nah tapi ini saya ubah jadi kustomisasi GIF gitu. Misalnya di sini pixel art, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada sepeda tadi ya kan, ini di sini sepeda. Inilah logiknya gimana ini. Jadi dia ini menampilkan gambar itu untuk X. Jadi X itu player di sini karena kami sudah menambahkan AI kan. Jadi X itu playernya, jadi O itu AI-nya gitu. Nah cara kerjanya bagaimana, sebentar saya play dulu. Jadi tiap diklik gambarnya sudah tercustom seperti ini gitu. Nah gimana kok bisa muncul gitu? Jadi di sini di game ini nih ada mouse listener yang kalau kita ngeklik di kolom tadi, misal kita ngeklik di daerah sini, dia akan langsung muncul di yang paling bawah gitu. Langsung muncul paling bawah dan langsung memunculkan kustomisasi yang saya buat tadi gitu. Di sini itu untuk kustomisasi O dan X pada Connect 4, terus membuat sistem scoring pada Connect 4. Nah itu kerjanya kayak gimana. Jadi fungsinya seperti ini. Kita main sebentar dulu, main agak cepat. Nah jadi sistem scoringnya adalah kalau kita menang 3 kali, pokoknya player O atau player X menang 3 kali, dia akan memenangkan gamenya gitu. Nah di sini ada tampilan skor. Nah ini kan X-nya itu yang monster ini kan, yang O itu sepeda. Nah jadi saya sudah dapat 1 di sini, set 4 gitu. Lanjut. Nah, saya sudah dapat 2 di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini sudah 1 gini, dia dapat 1. Sudah 4 berjejer, entah lurus atau miring, tegak ke atas atau tidur atau diagonal, 4 gambar itu dia mendapat 1 poin gitu. Terus menangnya akan terjadi kalau nilainya 3 atau lebih gitu. Ini X1 final score, X4 O1 click to play again gitu. Nah jadi untuk mengubah poinnya, misal harus menang 3 kali gitu ya, ini di class player saya tambahkan add score point. Nah itu terus has won lebih dari sama dengan 3, makanya tadi bisa menang 4, bisa menang 5 gitu. Kalau misalnya beneran bisa sih, kalau menang 5 sekaligus susah kayak gitu ya. Ada di sini. Terus untuk mencegah adanya draw tadi, ada di board, kemudian is draw di sini kan. Jika misalnya sama-sama 3 tapi kotaknya sudah penuh, jadi di drawkan saja gitu. Kemudian kok bisa gamenya tahu kita harus nambah poin ke player yang mana. Nah itu
itu ada di step game ini. Jadi misal kalau seed cross ini ada yang apa tadi, yang jejer 4 gitu, 4 apa, check for in row-nya ada gitu, dia nambah ke pemain satu. Kalau misalnya player yang satunya juga bikin 4 kali berturut-turut, nah itu langsung ditambahkan ke pemain 2 seperti itu di sini. Itu untuk scoring. Selanjutnya adalah membuat AI Connect 4 lebih menantang gitu. Jadi kenapa kok dibuat lebih menantang? Karena kemarin itu kami menemukan bahwa ternyata AI Connect 4 ini selalu mengisi dari pojok kiri gitu. Jadi dia tidak bereaksi dengan apa yang dilakukan player gitu. Makanya saya ada ide untuk, ya itu memang sering ngebug gitu sih, kadang muncul kadang enggak. Nah kan kalau begini dia ada reactionnya gitu. Sebelum ditambahkan kekuatan itu dia ngisi aja satu-satu, apa, sepeda sampai atas, nggak pernah membuntu lawannya seperti ini gitu. Nah kan dia membuntu lagi kan gitu. Jadi lagi dia. Nah gitu. Jadi biar apa ya, nggak ya, kami ingin kotak segini banyaknya itu termanfaatkan dengan baik gitu loh. Makanya kami memperkuat AI-nya dengan menambahkan max depth-nya di sini, minimax-nya. If depth sama dengan max depth itu di atas ini, di sini. Sebelumnya itu kalau nggak salah 5, kita tambahi 4 atau 5 gitu ya, kita tambahi jadi 6 biar dia bisa merasakan, bisa apa, depth itu kedalaman berpikirnya lebih dalam gitu loh. Terus kita tambahi reactionnya terhadap player di sini, pembaruan nilai terbaik di sini gitu. Terus dia juga ada evaluate board, jadi nggak cuman mengevaluasi langkahnya sendiri, dia bisa membaca board di sekitarnya gitu. Ini evaluate all lines, misalnya ada opponent seatnya di mana, apa, seat lawan apa, ya gambar lawan itu di mana aja gitu. Jadi dia bisa detect gambar lawan itu. Sama evaluate line, evaluate board, evaluate line, ini satu paket ya. Karena ini yang untuk horizontal. Jadi habis evaluate board, dia tahu gambarnya di mana aja, terus dia evaluate line. Nah, gambar ini apakah sejajar di line ini, di horizontal, vertikal, atau diagonal atau anti diagonal gitu. Evaluate segmen juga sama. Nah seperti itu aja sih. Terus yang di Sudoku saya menambahkan sound effect, kayak bukan sound effect sih, kayak background gitu pada permainan Sudoku gitu. Jadi kayak gimana tuh, jadi seperti ini. Nah ada suara gitu, dan saya menyediakan tombol untuk mute soundnya. Siapa tahu pemain nanti risih dengan backsoundnya gitu. Bisa dinyalakan dan dimatikan kapan saja gitu. Ininya gimana, kodenya gimana? Jadi saya membuat sound effect class di sini biar dia bisa mengambil sound effect di sini. Jadi kayak input stream bla bla bla, ini ada sound file name. Nah sound file name-nya itu ada di Sudoku main. Karena sebenarnya harusnya itu di sound effect-nya itu sudah bisa memasukkan filenya gitu, cuman kemarin saya coba nggak bisa, jadi saya taruh di mainnya saja gitu. Jadi ini sound effect background, ini sound effect nama filenya apa. Jadi ini nama filenya di sini, di atas ini kan. Itu tadi sudah mendeteksi mendeteksi file yang mana yang akan diputar.
Nah ini kan dia akan looping selama game itu sampai sampai game itu ditutup lagi sama playernya gitu. Untuk mute soundnya itu ada di sini. Jadi public void stop, kalau klipnya sampai dengan 0, klip stop gitu kan. Nah tombolnya itu ada di mana? Tombolnya ada di sudoku main. Kita di sini option. Nah jadi saya membuat di menu option menu di sini yang menampilkan mute sound, menampilkan tombol mute sound. Nah itu ngapain ini? Kalau misalnya is playing itu sama dengan true, kita pencet jadi is playingnya false. Kalau kebalikannya, kalau misalnya lagunya mati, is playingnya false, kita pencet tombol itu jadinya true, jadinya musiknya bersuara lagi gitu. Terakhir ada debugging. Ya debugging untuk kesalahan-kesalahan yang kayak habis diganti terus kok malah nggak bisa. Nah itu saya kemarin banyak melakukan itu juga, seperti itu. Udah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.